Kok bisa disebut PT? Perkenalkan, nama saya Aulia Sakiti. Nama saya Rizky Tiara Ramadhani. Saya Salma Kirana. Saya Dinda Raisya. Persoalan terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang dimiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Adapun contoh badan usaha person adalah PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom Tbk, PT Garuda Indonesia, PT Pos Indonesia, dan PT Pertamina. Berikut ini adalah beberapa karakteristik atau sifat-sifat perseroan terbatas secara umum. Yang pertama, berbadan hukum. PT sudah harus berbadan hukum. Dan yang kedua, modal dasar berupa saham. Layaknya badan usaha lain, PT juga membutuhkan modal untuk berkembang. Yang ketiga, profil oriented. Karakteristik perseroan terbatas yang selanjutnya adalah profil oriented. Yang keempat, pemimpin oleh direksi pemegang saham terbesar dalam suatu PT tidak selalu menjadi pemimpin perusahaan. Yang kelima, terdapat sistem dividen. Keuntungan yang didapatkan oleh PT akan dibagikan kepada para pemegang saham. Yang keenam, status pegawainya adalah karyawan swasta. Pegawai yang bekerja dalam satu perseroan terbatas memiliki status yaitu karyawan swasta. A few moments later. Syarat pendirian setelah perubahan berdasarkan oleh Cipta Kerja dapat mendirikan PT meski hanya satu orang, namun hanya berlaku untuk usaha berskala mikro dan kecil. Status badan hukum diperoleh setelah dapat bukti pendaftaran yang diterbitkan Kemenkumham. Persyaratan modal dasar dihapus, memudahkan pengusaha mendirikan PT guna mengembangkan bisnisnya. PDP diganti dengan NIP sejak diberlakukan sistem OSS. Perizinan usaha dibagi 4 kategori berdasarkan risiko usaha. Jenis PT berdasarkan kriteria tertentu. PT dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu 1. PT terbuka. PT terbuka adalah PT yang saham-sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek. 2. PT tertutup. PT tertutup adalah PT yang saham-sahamnya tidak dapat diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek. 3. PT kosong. PT kosong adalah PT yang didirikan tanpa adanya kegiatan usaha atau aset. 4. PT domestik. PT domestik adalah PT yang seluruh modalnya berasal dari warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. 5. PT asing. PT asing adalah PT yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari warga negara asing atau badan hukum asing. 6. PT perseorangan. PT perseorangan adalah PT yang hanya memiliki satu orang pemegang saham. Menjelaskan tentang materi. Yang pertama yaitu kekurangan perseroan terbatas PT. Yang pertama pendirian tinggi. Pendirian PT memerlukan biaya yang relatif lebih tinggi dibandingkan bentuk usahanya. Yang kedua, pengawasan ketat. PT diawasi secara ketat oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, kompleksitas struktur organisasi. PT cenderung lebih kompleks dengan adanya pembahasan peran bertanggung jawab antara pemegang saham, direksi, dan komunikasi. Yang keempat, keterbatasan otoritas pengambilan keputusan. PT harus melalui mekanisme dapat umum pemegang saham hingga kurang efisien dibandingkan bentuk badan usaha lainnya. Yang kelima, kemudian konflik kepentingan. Kombinasi konflik kepentingan dapat terjadi antara pemegang saham, mayoritas dan minoritas, serta antara pemegang saham dengan manajemen. Yang kedua, yaitu materinya. Kelebihan persoalan terbatas PT. Yang pertama, tanggung jawab sebatas dan PT tanggung jawab. Tanggung jawab pemegang saham hanya dapat sebatas modal disertakan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan melalui saham yang dimilikinya. Yang kedua, kemudian pengalihan pemikiran. Saham PT dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli saham tanpa harus mendapatkan perusahaan. Yang ketiga, kuantitas usaha PT memiliki sudut pandang hukum harus lebih besar dari pemiliknya. Jika langsung saham tidak bertanggung jawab pada dan pemilik saham. Yang keempat, atas pengamanan. PT dapat dengan mudah mengikut modal melalui penerbitan saham baru atau direksi. Yang kelima, manajemen profesional. PT dapat dikelola oleh manajemen profesional yang diangkat oleh pemegang saham. 2,000 years later.